Sobat Boci, perlu diingat kalau perasaan insecure itu muncul dari dalam diri Sobat Boci. Jadi jangan menyalahkan apa yang di luar sana. Tapi juga bukan berarti terlalu menuduh diri sendiri ya. Dung 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 dung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di segmen Mental Health on Talk. Segmen ini khusus akan membahas soal mental health atau kesehatan mental. Episode kali ini mau membahas soal insecure atau insecurity. Kira-kira apa aja nih Chris yang mau dibahas mengenai insecure? Tentunya soal penjelasan sedikit apa itu insecure, menggali lebih dalam mengenai masalah insecure, dan pastinya langkah-langkah praktis menghadapi situasi yang menyebabkan insecure. Jadi ini ndak bersambung di part 2 lagi ya kayak yang imposter syndrome. Kayaknya trauma deh kapan lalu digantungin ya soalnya 2 episode. Iyalah ndak puas nunggu harus sebulan gitu, harus dengerin lanjutannya. Sekalian gitu tuh. Kayaknya emang enak langsung dibahas sampai habis ya. Iya enak gitu, gak usah nunggu lagi. Sekalian lengkap gitu. Langsung aja Chris, durasi soalnya. Sekarang tahu namanya durasi sekarang. Oh iyalah. Oke, kita mulai. Insecure atau insecurity adalah perasaan tidak percaya diri karena membandingkan diri dengan orang-orang lain yang menurut Sobat Boci lebih baik dari Sobat Boci sendiri. Tempat yang paling tepat untuk membanding-bandingkan sesuatu atau seseorang ya tentu saja pasti Sobat Boci sudah tahu, media sosial. Kebanyakan hal yang ditunjukkan di media sosial itu merupakan gambar ideal atau sempurna yang dijadikan contoh atau panutan bagi orang lain. Entah itu sesederhana makan sesuatu yang viral atau mengikuti tren gaya hidup influencer yang diikuti. Terus kalau Sobat Boci nggak ikut tren di media sosial itu nanti merasa apa FOMO itu ya? Fear of missing out kan namanya. Padahal kan ya nggak selalu apa-apa harus diikuti. Kalau sanggup mau ikutin ya bagus, tapi kalau enggak ya bukan akhir dunia lah. Ya betul juga sih bukan akhir dunia kan. Kok tumben betul bilangnya? Iyalah kan belajar terus di sekitar. Kebutuhan sama keinginan kan harus bisa dibedakan. Ya itu sekarang jadi masalah Bobby. Masalah gimana lagi? Masalahnya itu garis pembeda antara kebutuhan dan keinginan sekarang agak tipis atau samar. Jadi susah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belum lagi di media sosial beberapa pengguna merasa butuh untuk diperhatikan atau diakui. Nah kayak gitu gimana misalnya? Susah kan bedain itu kebutuhan atau keinginan? Ya juga ya. Terus sama insecure ini kaitannya apa? Oke, aku lanjutin lagi. Sobat Boci, perlu diingat kalau perasaan insecure itu muncul dari dalam diri Sobat Boci. Jadi jangan menyalahkan apa yang di luar sana. Tapi juga bukan berarti terlalu menuduh diri sendiri ya. Sobat Boci bisa mengabaikan omongan-omongan orang lain atau omongan diri sendiri yang negatif tentang Sobat Boci. Perasaan insecure merupakan suatu hal yang normal dan alamiah ada dalam setiap orang. Butuh ada kritik negatif agar seseorang mau berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau misalnya pikirannya positive thinking terus itu kayak pakai kacamata kuda. Jadi harus butuh perspektif itu yang berbeda agar bisa berkembang. Jadi ada juga rasa insecure yang memotivasi yang perlu dipertahankan dan juga yang sebelumnya sudah aku bahas, rasa insecure yang tidak baik dan itu bisa ditinggalkan. Langkah pertama yang bisa Sobat Boci lakukan dalam mengatasi rasa insecure adalah membuat daftar atau list apa-apa saja yang membuat Sobat Boci minder dan tidak percaya diri. Daftar yang pertama merupakan hal-hal yang diabaikan atau dihindari. Misalnya Sobat Boci lihat orang pamer kekayaan atau kesuksesan di media sosial. Nah itu sebaiknya dihindari saja, diabaikan saja. Daftar satunya adalah hal-hal yang bisa jadi cambuk untuk memotivasi Sobat Boci. Misalnya ada atasan yang mengatakan kinerja Sobat Boci di pekerjaan kurang baik karena tidak efektif misal, maka Sobat Boci bisa mencari cara lain agar kinerja lebih efektif dan efisien. Kayaknya Bobby tahu nih langkah keduanya Chris mau bilang apa. Iya sudah langsung bilang aja. Kalau perasaan insecure itu arahnya ke pikiran-pikiran negatif, berarti harus dilawan dengan hal yang positif kan? Wah 100 nih buat Bobby. Berarti langkah kedua yang perlu Sobat Boci lakukan ya mengatasi
Rasa insecure tadi, seperti Bobby bilang, membuat daftar hal-hal positif yang Sobat Poci punya, seperti pencapaian-pencapaian Sobat Poci, ataupun sekedar penilaian baik orang-orang di sekitar Sobat Poci, bahkan dari Sobat Poci sendiri juga bisa loh. Berarti kalau misal ada pikiran negatif yang datang, maka di counter gitu ya, dilawan pakai list-list tadi yang positif. Wah, tambah jago nih Bobby tektokannya. Tingkatin terus ya. Ya ini kan cuma ngikutin skripnya ditulis kayak gitu ya, dibaca aja. Iya, jangan dibilang juga kalau ini baca skrip nggak asik. Maaf keceplosan. Ya lanjut aja Chris, bahas lainnya apa gitu. Nah, kalau sudah keceplosan ini tinggal lempar aja ke aku ya. Ya udahlah, Bobby tanya aja deh. Ya sudah gitu, tanya deh, tanya apa? Kalau mengatasi rasa insecure saat scrolling media sosial itu gimana? Anda mungkin HP-nya dibuang atau dijual. Iya, ndak sampai separah itu juga ya. Masa gara-gara insecure aja di media sosial langsung dibuang gawenya atau langsung di-uninstall, yang nggak sampai se-ekstrem itu. Karena kita juga tetap pakai sehari-hari. Bisa juga kan dibatasi penggunaan media sosial. Sekarang banyak aplikasi bawaan atau pihak ketiga yang bisa membatasi penggunaan media sosial. Jadi kalau sudah sampai waktu tertentu bisa di stop. Oh iya, gak usah sampai ekstrim gitu ya. Ada lagi nggak caranya? Nah, Sobat Poci juga bisa filter isi media sosial Sobat Poci. Apa yang Sobat Poci lihat, apa yang Sobat Poci tonton, apa yang Sobat Poci konsumsi di media sosial. Follow hal-hal yang perlu saja dan yang membangun, dan unfollow yang tidak membuat diri Sobat Poci lebih baik. Bobby jadi ingat media sosial itu kebanyakan buat pencitraan ya. Jadi bukan berarti orang yang dilihat sama dengan yang aslinya gitu. Iya, betul banget. Ada yang juga sih yang nunjukin versi aslinya di media sosial gitu, jadi apa adanya. Tapi kebanyakan pencitraan sih sebenarnya. Oh iya, terus gimana ini? Kalau media sosial gimana lanjutannya? Bisa tentang follow yang baik-baik, unfollow yang tidak berguna gitu ya, itu kurang penting. Lalu juga ambil perspektif bahwa itu bukan perspektif orang beneran yang ditunjukkan di situ. Chris dapat informasi tentang insecure ini dari mana sih? Nah, aku dapat dari buku yang kapan lalu sempat aku share di Instagram ya, judulnya Self Healing Journal. Aku belinya di Bookstore Madya. Bisa cek Instagramnya di @book_buku store toko Madya, MADHIA. Nanti aku taruh di deskripsi. Oh iya, bisa Sobat Poci bisa cek di situ ya. Kalau mau cari-cari buku pengembangan diri gitu, bisa di sana. BTW challenge-nya lanjut nggak Chris? Oh, challenge yang itu, #kritikinbocin itu ya? Yang kritikin bocin di Instagram itu masih lanjut nggak sih? Oh ya, masih lanjut dong. Cek aja di Instagram @bocin.bot. Terus lihat post yang dipin, lalu tinggal ikutin aja. Siapa tahu kalau beruntung Sobat Poci bisa dapat Rp100.000. Share episode ini ke teman-teman Sobat Poci ya. Boleh juga komen dan review Pocin di platform-platform audio. Sobat Poci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin.